saya kasih gambaran ini deh. Maksudnya gini, kalau yang udah ready ininya segala macem, terus terang saya ada pengalaman ngontak, terus di 1 minggu di pekan itu profesornya bilang oke, kamu oke, saya siap terima, on the spot, bahkan pada saat interview ditawarin tuh di Korea tuh, salah satu bimbingan kita, ditembak on the spot. Oke, ini saya bisa, ini kalau dari kampus bisa tuition waiver, kuliahnya gratis, untuk biaya hidupnya saya bisa cover 700.000 won gitu kan, on the spot tuh gitu. Ya silakan kamu pertimbangkan, nanti kita diskusi di email gitu. Itu 1 minggu Mbak, Bu Ayu, 1 minggu tuh literally bener-bener. Cuma ngelempar CV doang, email gitu-gitu. Kalau yang cepet mah cepet bisa segitu gitu. Tapi yang lama udah 6 bulan nih kita temenin, udah ngontak 20, 30, 40 belum dapat juga ada gitu kan. Ya itu yang lebih aman kalau menurut saya ya emang seawal mungkin, karena kita nggak bisa duga ini ya. Ya karena tadi dari Mas Putra tuh menarik sekali. Saya suka ini ya. Sebetulnya karena ya cara yang kita rekomen tuh sebetulnya cold email gitu ya. Ada email, baca paper bagus, ada kontak profnya, kontak gitu kan. Sebenarnya kalau kita nasib sial ya, dapat profesor yang ternyata kejamnya bukan main gitu. Yang menurut dia hari Sabtu itu bukan hari libur. Mas Putra tahu betul nih kalau di Korea deh. Itu udah nasib gitu, kayak waduh deh, neraka 3 tahun gitu kan, segala macam gitu. Sebenarnya agak ngeri, tapi luxury untuk bisa ada profesor yang dikenalin sama mungkin dosen kita atau apa tuh nggak banyak ya gitu. Jadi akhirnya kalau saya bilang ya udahlah, jalani saja hidup gitu ya. yang penting minimal saya selalu nekenin kepada yang mau pakai jalur profesor kayak gini, make sure profesornya memang profilnya bagus, dia memang di keilmuannya kompeten, produktif gitu kan. Jadi walaupun dia ternyata kejam atau apa, minimal kita terbayar lah kayak oke deh, saya emang bakal bisa berguru banyak sama dia gitu ya. Itu satu hal. Cuma gini, karena pengalaman kita nemenin tuh nggak bisa kita kepedean gitu. Ada student awal-awal datang gitu kan, baru pertama-tama nyoba beasiswa. Terus kayak, Mas Iko, kayaknya saya mau nyoba ini nih, saya udah ketemu nih profesor yang tema penelitiannya cocok banget sama saya gitu. Ada berapa Mbak? Saya tanya gitu. Oh, ada 3 nih gitu. Udah itu doang, yang lain nggak mau. Wah, yang cocok itu doang Mas, yang lain saya nggak mau gitu. Saya dalam hati kayak, ya paling ditolak lah gitu. Dibalas aja syukur, terus terang aja. Dibalas aja sama profesor itu syukur. Kita punya persentase kurang lebih ya, reply rate tuh nggak lebih dari 20-30% gitu. Jadi kalau kita ngontak 10, expect yang ngebalas tuh mungkin 3, 4 paling banyak. Itu pun dibalas tuh bukan diterima gitu. Ditanya lagi kayak, oke, kamu apa? Kamu mau joinnya kapan? Kenapa kamu tertarik? Dulu ininya apa? Coba terangin lebih jelas lagi. Atau dibalas untuk di reject gitu. Oh, saya pensiun tahun depan. Wah, saya udah nggak nerima mahasiswa lagi atau apa segala macam. Jadi itu Bu Ayu, intinya sih kalau menurut saya spare waktu cukup lama. Kalau mau simulasiin nih, sekarang bulan September misalnya. Kalau mau nih, oke, paralel TOEFL IELTS diberesin gitu ya. Kejar, tergantung target negara gitu ya. Kalau Korea misalkan ya udah target 6. Kalau mau ke English speaking countries kalau bisa 6,5 7 kan kayak gitu kan. 3 bulan menurut saya itu cukup. Kalau tadi serius kata Pak Guru ya. Bener banget tuh. 3 bulan kalau konsisten, komit, nggak ada tiba-tiba kayak aduh pas bimbingan ya. Aduh Mas, maaf nih lagi akreditasi nih, kayaknya 2 minggu ke depan bakal udah tuh deh. Lagu-lagu lama yang kita sering dengar lah. Pokoknya kalau fokus 3 bulan, Senin, Rabu, Jumat, Senin, Rabu, Jumat, Senin, Rabu, Jumat, nggak naik minimal 1 skor tuh menurut saya nggak mungkin. Ya, menurut saya loh ya, dari pengalaman kami nemenin segala macam, konsistensi, komitmen, keseriusan tuh ngaruh banget. September, Oktober, November, misalkan ditargetin ngambil tesnya November atau Desember gitu ya, paralel terus kontak-kontak profesor dari sekarang tuh nggak ada masalah gitu. Jadi kalau nanti pun profesor nanyain kayak berapa nilai TOEFL-mu, oh saya lagi proses akan ngambil di bulan November tuh mereka akan biasanya cukup maklum juga kok kayak gitu. Proses kontak prof, misalnya profnya oke, di bulan November Desember dia oke, ya kita akan pilihannya 2 ya. Kalau kayak Korea Taiwan masih ada kemungkinan bahkan spring semester kita udah bisa berangkat.
bulan Februari atau Maret tahun depan tuh bahkan kita udah bisa berangkat ya, kalau beruntung. Kalau enggak ya paling kita disuruh ikut yang semester depannya lagi berangkat bulan September gitu. Flow-nya gitu deh, kurang lebih ya, Bu ya. Walaupun beda ini pasti beda prosedur. Oke, saya coba melanjutkan ya pertanyaan dari Bu Ayu. Pertama tentang IELTS-nya dulu. Kalau misalnya diminta 6,5, seringnya minimum per komponennya itu 6,0. Seringnya ya. Jadi rata-rata kampus tuh minta segitu. Tapi lagi-lagi kita harus benar-benar tahu kita mau daftar kemana, kita buka website-nya dan infonya ada di situ. Jadi jangan asumsi kadang bisa jadi minimum komponennya 5,5. Iya, saya pernah nemu minimum komponennya 5,5, overallnya 6,5. Kalau saya selalu berusaha listening sama readingnya tuh ditinggiin di atas 7,5 misalnya, karena speaking tuh bisa dapatnya 6,5, writing 6,5 tuh hal yang sering terjadi. Kita udah latihan sedemikian rupa tapi pada akhirnya writingnya segitu. Saya sendiri merasa kuatnya di situ ya, listening sama reading untuk bisa dapat nilai yang tertinggi, untuk akhirnya bisa nutupin ketika saya ngerasa writingnya lagi nggak bagus saat itu, dapat topik yang nggak pas ya, yang nggak rasanya lagi nggak bagus aja performansi saya ketika tes IELTS. Nilai writing saya 6,5 di bawah dari apa yang saya ekspektasi. Tapi speaking saya lagi bagus, terus listening sama reading saya bagus. Nah itu bikin overall IELTS saya kan tinggi. Nah itu yang bisa juga dan sering terjadi ke murid-murid saya. Itu kalau seperti itu, jadi jangan sampai karena ngerasa writing sama speaking itu lebih sulit, secara general lebih sulit dapat nilai yang tinggi, akhirnya listening sama readingnya kita kurang latihan. Itu rugi. Yang bagus tuh kalau semuanya tuh semaksimal yang kita bisa. Karena kita harus expect listening reading kita tuh bahkan bisa di atas 7,5 gitu. Itu hal yang sangat bisa terjadi loh kalau kita tahu tips and tricksnya, kita banyak latihan, kita fokus ketika punya waktu, ketika mengalokasikan waktu. Ketika kita betul pasti sibuk dengan banyak hal, tapi kalau bisa kita bagi waktu dengan baik, terus ketika ada waktu itu kita fokus untuk IELTS, agak keterlaluan sih kalau nggak naik nilainya. 0,5, 1 gitu. Pasti bisa naik kok. Saya nggak pernah kok nemu murid yang nggak naik nilai IELTS-nya sebenarnya. Kalau belajar dengan baik gitu, dipersiapkan dengan baik. Jadi itu ya. Dan pengalaman yang saya tadi lupa cerita, nilai IELTS saya ketika saya dulu persiapan, terus ada semacam tes awal nilai IELTS berapa di suatu instansi di Bandung, nilai saya itu 4,0. Jadi saya pernah dapat semacam placement test tuh 4,0 untuk IELTS, dan shock kan, kayak wah jauh juga ya dari 6,5 nih gitu. Tapi ternyata setelah belajar, tahu tips and tricksnya, oh ternyata salahnya tuh di sini pantesan gitu. Ya, gitu sih. Jadi bakal menemu banyak ohnya gitu ketika semakin sering latihan IELTS itu. Jadi intinya sih itu jangan terlalu takut ya tentang tes IELTS ini, dan mudah-mudahan dengan banyak latihan, dengan persiapan yang matang, yang baik, strategi yang tepat, itu bisa dapat nilai IELTS yang dibutuhkan atau nilai TOEFL IBT yang dibutuhkan, serta dapat lolos untuk semua hal lainnya yang perjuangannya itu panjang ya untuk dapat studi di luar negeri ini. Gitu, baik. Kasih. Setuju sekali Pak Putra dan Pak Radium. Sebenarnya pada dasarnya kalau kita punya niatan tuh alasannya satu ya Pak ya. Alasannya satu itu ya fokus dan terus-menerus untuk dilatih dan dikembangkan lagi. Cukup menarik Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Nah mungkin saya lempar to the floor ya, adik-adik atau Bapak Ibu sekalian, mumpung di sini ada narsum-narsum kita yang bisa memberikan misalnya informasi terkait beasiswa dan untuk mengembangkan kemampuan. Nah, bisa kita lemparkan pertanyaan ke para peserta, barangkali ada yang mau ditanyakan. Monggo, silakan.
tentang ini Pak Radium, penting juga nih. Tadi ada mahasiswa saya nanya, Bu, kalau bimbingan akademik kan kita di kampus kan nggak bayar, Bu. Udah termasuk nih Pak di ini kan di uang pangkal kami. Nah, kalau di skuter bayar nggak sih Bu kita, Bu? Nah, ini Pak Radium. Dikit nih pertanyaannya, satu tadi Ya. kelewat. Sebetulnya kan ini memang seperti saya sampaikan pada dasarnya ini kan apa namanya jasa ya, Betul, bimbel gitu. betul. Jadi dan jasa profesional. Tentunya kita kayak gini kan bukan volunteer, bukan for free gitu ya. Jadi Betul. pasti berbayar. Nah kalau ditanya berapa range harga ya itu udah teknis banget ya. Terus terang itu teman-teman cek ke Instagram kita aja paling enak gitu ya, nanya-nanya harga. Sebenarnya kalau grouping gitu misalnya ada yang ya saya bilang as low as sekian ratus ribu. Tapi kalau mau one on one private gitu ya sekian juta gitu-gitu. Tergantung kebutuhan, tergantung budget yang dimiliki juga gitu. Oke. Jadi kalau misalnya dari UPN mau manggil Pak Radium rame-rame nih teman segeng, enggak segeng ya, teman-teman satu dosen gitu bisa ya Mas ya? Rate-nya bisa ini juga ya Mas ya, diarahkan juga ya Mas? Nah, Memang benar. sifatnya custom ya Bu ya. Betul. Kalau mau ada request sifatnya custom gitu bisa. Misalnya kayak oke nih, dosen UPN kompakan misalnya terkumpul 40 dosen apa itu kita bisa kasih rate yang super spesial gitu ya. Begitu juga dengan mahasiswa-mahasiswi kami ya Mas ya, karena memang kalau saya lihat anak-anak zaman sekarang itu sudah maunya ya Mas ya, maunya udah kalau bisa, Bu, saya bosen Bu hidup di Indonesia. Waduh, nah kan, saya bosen Bu hidup di Indonesia Bu, pengennya keluar. Oh iya ntar saya tak cari bimbingan dulu. Lagi COVID ya, bawaannya di luar gitu. Bener Mas, soalnya kalau di luar aja udah lepas masker Mas ya kan, istilahnya udah lepas masker. Nah sekarang Mas Putra posisinya di Incheon berarti sekarang? Iya Mas, di Incheon. Waduh, gimana masker udah lepas belum?